bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik. Kami bersyukur punya Yesus yang sungguh setia, yang kami nyanyikan sampai hari ini, yang kami sanjung Engkau sampai hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kembali again and again, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Oh, haleluya. Kau sungguh baik dan dahsyat. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, mulia Engkau. Haleluya. Kau dahsyat. Kau Yesus, kami bawa pujian, pujian syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu tidak pernah habis Tuhan, seumur hidup. Kasih setia-Mu tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih sayang-Nya, kemurahan-Nya itu lebih dari hidup dan selalu menyertai setiap kita sampai hari ini. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
tak pernah berharap. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Kau sangat baik, kami puji, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih. Kau layak. Kau layak. Kau yang layak Bapa. Kami sembah, kami puji Engkau. Tak pernah habis kasih setiamu, tak pernah berubah sayangmu Bapa. Kau setia. Haleluya. Haleluya.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada. Haleluya. Bawa pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Perdengarkan suaramu bagi surga. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau ajaib Di surga tidak berhenti, semua menyembah Engkau. Malaikat siang dan malam tidak berhenti berkata, kudus, kudus Engkau, layak Engkau. Dan biar kami di tempat ini sama dengan malaikat di surga memuji, meninggikan, bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang sangat ajaib, sangat dahsyat. Namanya Yesus. Boleh kita beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kau berkata bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau selalu membuka tangan-Mu Tuhan. Dan Kau selalu bilang, "Come, datang, serahkan hidup kami, ketakutan kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan." Kau berkata Engkau akan memberikan kami ketenangan, Kau beri kami kekuatan yang baru. Amin, amin. Amin. Serahkan
hidup kami kepadamu Tuhan. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Sama-sama. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Yesus penolong yang setia. Amin. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami. Kami punya Tuhan yang sangat luar biasa baik. Amin. Serahkanlah beban pada Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban. Yesus penolong yang setia. Boleh angkat tangan kita yang percaya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup
lagu ini saya tulis ketika harapan saya runtuh. Tidak ada pengharapan sama sekali. Semua jalan tertutup. Dokter katakan tidak mungkin. Tapi saya memandang kepada Yesus. Dan saya bilang, you are the reason. Engkau alasan. Andai kata aku tidak menemukan alasan yang lain. Engkau satu-satunya alasan. Kadang kita belum melihat mujizat, belum melihat banyak Bapak Ibu. Belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi ada satu yang kita bisa lihat. He is the reason. Dia satu-satunya alasan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Ketika saya mengarahkan mata saya memandang bahwa you are the only one reason. Di situ justru kuasanya, kasihnya, mujizatnya itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat. Yang suci boleh katakan amin. Hari ini nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan bahwa dia pegang erat Anda dan saya. Dia pegang erat keluarga kita. Dia pegang erat setiap kita. Tidak ada yang terlepaskan. Boleh angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan katakan, Yesus. Yes. Ini doa kami Tuhan. Di luar Bapa. Engkau alasan selamaku. Angkat tanganmu katakan, Yesus pegang erat tanganmu. Hidup katakan, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau segalanya, haleluya. Amin, amin, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau alasan kami hidup. Amin. Maka itu kami tahu sampai hari ini kami boleh ada itu karena semua anugerah-Mu. Amin. Hari ini Tuhan kami merindukan Engkau lebih lagi. Yes Lord. Berbicaralah buat kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkau pengharapan kami yang gak pernah mengecewakan. Firman-Mu Tuhan, itulah kekuatan kami. Firman-Mu yang membuat kami mampu menghadapi setiap badai dalam hidup ini. Karena firman-Mu itu kami tahu berkuasa penuh. Amin. Untuk menolong kami, memberi kami kekuatan dan jalan keluar. Berbicaralah Tuhan dan urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Amin. Untuk kami boleh mengerti apa yang jadi isi hati. Biarlah kuasa firman-Mu untuk melawat kami. Menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Amin. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh mengalami kasih kuasa-Nya di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita mau lebih lagi untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena saya percaya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu. Kalau kita mentaati dan melakukannya, kita akan alami kemenangan, kekuatan yang baru. Dan kita akan lihat jalan keluar yang akan Tuhan buat dalam hidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku,
Hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan tentang Simon Petrus, saudaraku. Dari Yohanes 18 ayat 15 sampai ke 17. Firman-Nya di ayat 15 berkata demikian. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan menjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Kemudian ayat yang ke-25. Simon pun, saudaraku, dikatakan di sini Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ayat yang ke-26, ia menyangkalnya katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini, saudaraku, di mana firman Tuhan ini berbicara tentang Simon Petrus. Simon adalah seorang murid Yesus, saudaraku, yang taat, setia, bahkan dia yang berani berkorban, saudaraku, menghadapi orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Sampai dikatakan di sini dikatakan dari keluarga dari hamba yang telinganya dipotong oleh Petrus. Ketika, saudaraku, Petrus membela Yesus. Di situ, saudaraku, kelihatannya luar biasa. Simon Petrus ini, saudaraku, sepertinya dia orang yang militan, yang gagah luar biasa, sang pembela. Bahkan dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia murid yang setia kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku, ketika keadaan menjadi tidak baik pada saat itu, ketika Yesus barangkali yang diharapkan, saudaraku, bahwa dia adalah juru selamat yang bisa barangkali menyelamatkan bangsanya. Pemikiran Simon barangkali dia melihat, wah, Yesus itu luar biasa, melakukan mujizat begitu luar biasa. Tapi kenapa dia harus kalah menghadapi, saudaraku, yang namanya orang-orang yang tidak menyukai dia, yang ingin menawan dia dan hendak menyalibkan. Sepertinya dia tidak berdaya dan tidak melakukan apa-apa. Di situ Simon secara manusia, saudaraku, dia langsung merasa apa yang diharapkan itu tidak seperti, saudaraku, yang dia lihat. Ada rasa kecewa, ada rasa takut pada saat itu. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika di saat yang sebenarnya dia harusnya membela Yesus, mengatakan bahwa iya, dia guru saya, dia Tuhan yang saya sembah. Tetapi kenyataannya ketika Yesus, saudaraku, dibawa, saudaraku, untuk menghadap, saudaraku, para imam besar untuk dihakimi. Di situ, saudaraku, Simon ada pertanyaan dari beberapa orang. Yang pertama, saudaraku, penjaga pintu bertanya, bukankah engkau juga murid orang itu? Tapi Simon berkata, bukan. Bahkan yang kedua kali ditanya, saudaraku, ketika itu Simon di situ juga, saudaraku, ada orang yang bertanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Dia katakan, bukan. Bahkan, saudaraku, ada seorang hamba imam besar, seorang yang keluarga yang hambanya telinganya dipotong Petrus. Dia berkata, kamu itu loh yang potong telinganya. Tapi Petrus berkata, bukan. Akhirnya, saudaraku, ketika, saudaraku, ayam berkokok, disitulah dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Seperti apa yang Yesus pernah katakan kepada Simon. Di situ, saudaraku, Simon merasa gagal. Dia merasa, saudaraku, gagal untuk setia dan taat kepada Yesus. Dia sedih, dia barangkali hancur hatinya. Karena dia, saudaraku, telah mengkhianati Yesus. Dia tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai gurunya. Di saat itu hati yang namanya Simon hancur, saudaraku. Dia merasa bersalah.
Dan rasa bersalah itu terus menguasai dia. Sehingga dia merasa gak layak lagi. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu Saudaraku baca di firman Tuhan selanjutnya. Di situ akhirnya Simon tidak menyadari lagi bahwa dia gak layak jadi murid Yesus. Dia kembali Saudaraku menjadi nelayan. Dia mulai Saudaraku lupa akan panggilannya yang awal ketika mengikuti Yesus menjadi pencala manusia. Dia kembali Saudaraku menjadi nelayan untuk mencala ikan. Karena dia merasa bersalah. Dia merasa dia gak layak lagi. Dia gagal dalam hidupnya. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari Simon. Ketika dia salah. Mengambil keputusan yang salah. Barangkali dia telah mengkhianati Yesus. Dengan dia menyangkali Yesus. Sebanyak 3 kali. Tetapi yang luar biasa. Dia menyadari hal itu dan dia bertobat. Beda dengan Yudas Saudaraku. Dia mengkhianati Yesus tapi dia tidak bertobat. Dia hanya menyesali dirinya, terus menyalahkan dirinya. Dan akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu perbedaan kita bisa belajar hari ini. Kedua-duanya Saudaraku adalah orang yang benar-benar mengalami rasa bersalah di dalam dirinya. Barangkali Petrus saya katakan tadi, dia rasa bersalah yang kuat karena dia menyangkal Yesus. Yudas juga Saudaraku, dia mengkhianati Yesus juga dengan menjual Yesus. Tapi perbedaannya, Simon bertobat, dia mau diubahkan. Tapi Yudas Saudaraku, dia hanya sampai menyesal dan tidak mau diubahkan. Akhirnya dia melakukan tindakan yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dengan orang yang menyesal, bertobat, dan mau diubahkan. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus bangkit, dia menemui Simon. Amin. Yesus Saudaraku datang ketika Simon Saudaraku sedang menangkap ikan. Dan Yesus buat mujizat yang sama. Sehingga banyak ikan boleh Saudaraku ditangkap oleh Simon. Di situ Tuhan berbicara buat setiap kita. Jangan terus biarkan rasa bersalah itu menguasai hidup kita. Amin. Seringkali rasa bersalah itu terus menguasai hidup kita. Dan rasa bersalah itu akan terus mendakwa kita. Dan itu akan dipakai oleh iblis Saudaraku untuk menekan hidup kita, membuat kita gak layak. Sehingga ketika kita merasa gak layak, kita merasa gak ada harapan lagi. Untuk aku dapatkan pengampunan, aku dapatkan jalan keluar atas persoalanku. Memang aku layak untuk dihukum, aku layak untuk disakiti. Dikecewakan. Aku layak terima semua itu. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang selalu menyakiti dirinya dengan rasa bersalah ini. Membuat akhirnya dia merasa Saudaraku dia gak layak. Dia mulai Saudaraku dia mengalami stres yang luar biasa. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Sehingga akhirnya Saudaraku dia melakukan tindakan-tindakan yang salah. Lihat banyak orang yang sedang banyak sekali. Yang barangkali Saudaraku dia gagal, dia mulai menyalahkan dirinya. Aku gagal, memang aku salah, aku memang layak untuk semua ini. Dan dia gak mau Saudaraku untuk menyadari kesalahan itu, dia bertobat dan mau diubahkan. Saya ketemu satu orang, ketemu seseorang yang istrinya kehilangan suaminya. Suaminya itu adalah orang yang selama ini diandalkan. Dia bergantung penuh sama suaminya. Dia hidup itu begitu enak sekali. Semuanya terjamin ketika suaminya hidup. Tetapi kemudian ketika suaminya meninggal, dia memiliki rasa bersalah sekali. Dan rasa bersalah itu menguasai dia. Karena dia katakan ini semua karena salahku. Karena salahku maka itu suamiku meninggal. Dan begitu banyak gejolak dalam dirinya. Dia tidak bisa menerima kehilangan itu. Dia marah, dia kecewa. Dan akhirnya dia stres. Dia depresi.
Sampai akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya sampai di situ. Anaknya melihat mamanya seperti itu. Dan akhirnya dia merasa benar-benar saudaraku, anaknya merasa kecewa melihat hal ini. Dan dia merasa bersalah juga. Kenapa mamanya seperti itu? Dia stres, depresi. Akhir dua-duanya masuk rumah sakit jiwa. Karena pada waktu itu saya besuk. Dan saya lihat bagaimana mereka seperti sudah kehilangan pengharapan sama sekali. Karena rasa bersalah itu menguasai kita. Kita tidak bisa menerima kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari Simon ini. Satu hal yang kita mau lihat, kita mau belajar hari ini bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita ini bisa bebas dari rasa bersalah yang selalu membelenggu hidup kita. Membuat akhirnya kita hidup Saudaraku, sepertinya sudah lagi tidak ada pengharapan, statis, putus asa. Tidakkah lagi kita bisa melihat kesempatan orang yang selalu merasa bersalah, dia merasa hidupnya gak berharga, gak layak untuk terima namanya pengampunan. Setiap kali dia kelihatan orang, dia merasa saudaraku, sepertinya dia ini seperti terdakwa. Seperti orang lain itu menghakimi dia. Padahal orang itu tidak menghakimi. Tapi hanya bertanya gimana kabarnya, dia udah merasa tersinggung. Dan itu saya sering kali lihat banyak orang yang menghadapi seperti itu. Sensitif sekali, mudah tersinggung, mudah marah. Kenapa? Orang yang, maksud saya orang saudaraku yang memiliki rasa bersalah yang kuat dalam dirinya, itu selalu mengasihani dirinya terus. Fokusnya hanya kepada dirinya. Itulah yang seringkali iblis sukai ketika dia melihat orang-orang yang selalu hidup dengan rasa bersalah. Dia akan terus tekan, dia akan terus tekan. Sehingga membuat orang itu tidak memiliki harapan. Maka itu banyak orang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Amin. Karena rasa bersalah itu hari-hari ini menguasai banyak orang. Krisis keadaan hari-hari ini membuat banyak orang mengalami kegagalan. Sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah. Menipu, mencuri, merampok. Bahkan yang paling tragis, saudara, dia bisa ambil keputusan untuk bunuh diri. Dan itu kita lihat berita-berita hari-hari ini kita lihat. Kemarin kita lihat berita. Seorang polisi bunuh diri menembakkan kepalanya. Saya mau katakan hari ini kita melihat bagaimana kondisi hari-hari ini. Kalau kita nggak berjaga-jaga selalu saudaraku di dalam Tuhan. Dengan mudahnya iblis akan masuk dan menghancurkan hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bebas dari rasa bersalah yang membelenggu hidup kita. Kita Bapak Ibu Saudaraku dalam hidup ini kita bisa gagal. Amin. Kita bisa saudaraku mengalami banyak masalah. Tapi saat ini Tuhan mau ingatkan kita. Jangan biarkan rasa bersalah itu menguasai hidup kita. Kita harus belajar dari Simon. Kita harus menyadari yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa ketika kita mengalami saudaraku kegagalan atau kesalahan yang kita buat dalam hidup ini. Kita bisa salah. Kita bisa salah mengambil keputusan. Kita bisa salah saudaraku. Barangkali melakukan hal yang salah saya katakan tadi. Barangkali hanya karena keinginan saudaraku. Keinginan daging atau keinginan dilihat orang hari-hari ini. Orang bisa melakukan banyak hal. Seperti saya katakan tadi. Mencuri, menipu, korupsi. Supaya kelihatannya seperti orang hebat. Benar kan? Seperti orang kaya. Jalan kemana-mana. Wah kelihatannya mentereng sekali. Supaya apa? Diakui. Tapi lihat begitu banyak orang akhirnya. Karena perbuatannya. Akhirnya saudaraku dia harus berurusan dengan pihak berwajib. Dia harus mengalami masa-masa yang sulit di penjara. Bahkan keluarganya pun mengalami masa-masa yang sulit. Karena akibat perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku kita lihat hari-hari ini. Tapi yang Tuhan mau ingatkan.
ketika kita mengambil keputusan yang salah. Barangkali saudara kita sedang mengalami kegagalan. Yang pertama saudara harus ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Amin. Tuhan itu saudaraku adalah Tuhan yang penyayang. Bahkan saudaraku masih ada pengampunan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Manusia bisa tidak mengampuni saudaraku. Manusia bisa tidak mengampuni kita. Manusia barangkali saudaraku terus saudaraku mempersalahkan kita. Tapi Tuhan tidak saudaraku. Dia Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Maka tuh firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau salah, engkau jatuh dalam dosa. Amin. Barangkali engkau jatuh dalam dosa. Karena godaan barangkali. Engkau selingkuh. Engkau melakukan hal-hal saudaraku yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan biarkan terus engkau hidup di dalam belenggu itu. Engkau harus ambil keputusan untuk bertobat. Kembali kepada Tuhan. Barangkali orang terus saudaraku menyalahkan saudara. Kamu itu memang pecina, kamu itu memang pemabuk, kamu memang penipu, kamu memang pendusta. Barangkali terus penghakiman itu. Padahal kita sudah minta ampun, minta maaf. Kita katakan memang aku salah. Manusia memang sulit untuk mengampuni. Tapi ketika engkau datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, kau katakan Tuhan aku salah. Aku telah jatuh dalam dosa. Aku mau minta ampun Tuhan. Aku percaya pengampunan-Mu itu ada. Percayalah saudaraku. Kasih-Nya itu akan mengalir. Dia mengampuni semua kesalahan kita saudaraku. Dikatakan saudaraku dia menyucikan kita dari kejahatan kita. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Untuk menerima anugerah kasih-Nya. Bahkan janji-Nya pun dia akan genapi dalam hidup kita. Amin. Jadi saya percaya ketika engkau minta ampun, engkau bertobat. Bukannya janji Tuhan dibatalkan. Tapi ketika engkau bertobat, janji Tuhan akan digenapi buat saudara. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berubah Bapak Ibu Saudara. Maka akan lihat kuasanya yang luar biasa itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Dia bukan manusia yang katakan mengampuni manusia, memaafkan, tapi di belakangnya bicarain saudara. Amin. Ngumbar kesalahan saudara. Tapi kalau Tuhan enggak, maka itu kalau engkau salah, engkau jatuh dalam dosa, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kasih-Nya saudaraku akan dia nyatakan. Dia tahu kita salah. Dia tahu saudaraku kita jatuh dalam dosa. Maka itu dia cuma berkata kepada perempuan yang berbuat dosa. Orang lain saudaraku ingin melempar batu. Tapi Yesus katakan apa? Dia tidak melakukan itu, cuma bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan cuma mau bicara itu buat setiap kita. Maka jangan biarkan rasa bersalah itu terus menguasai. Sadarilah ketika engkau bertobat. Engkau mengakui semua di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni. Engkau bersih, clear. Amin. Dan tidak ada lagi saudaraku hukuman, yang ada anugerah kasih dan kebaikannya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku jangan hidup dengan rasa bersalah. Saya ketemu sama orang selalu ngomong aku ini saat salah pastor, saya berdosa. Dia terus ulangi itu bolak-balik. Padahal waktu itu dia sudah bertobat.
Dia sudah didoakan dan dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi iblis selalu katakan kamu gak layak. Maka hidupnya saudaraku tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan. Karena rasa bersalah itu yang menguasai hidupnya. Saya ketemu sebuah keluarga pasangan suami istri. Dan keluarga ini begitu luar biasanya, baiknya. Tiba-tiba suaminya Bapak Ibu Saudaraku bergaul dalam bisnis, ketemu teman. Akhirnya digoda dan akhirnya jatuh sama perempuan. Dan kemudian kepergok Bapak Ibu Saudara. Kemudian istrinya marah. Iya dong pasti marah, bener kan? Mosok lihat suaminya berbuat dosa selingkuh dia bilang, puji Tuhan dapat baru. Enggak gitu saudaraku ya kan? Ya pasti marah dong, kecewa. Tapi kemudian setelah dikonseling, akhirnya kembali saudaraku pulih. Istrinya bisa mengampuni, bisa menerima. Saya bilang perceraian tidak menyelesaikan masalah. Banyak korban, yaitu yang terutama anak-anak. Kemudian Bapak Ibu setelah dikonseling, dia bangkit, dia bilang oke, terjadi pemulihan. Tapi seringkali ketika ada masalah cekcok di keluarga, dia selalu bilang begini, saya salah pastor, semua akibat saya. Dalam hidup ini pasti, dalam rumah tangga pasti ada perselisihan, pertengkaran. Tapi jangan terus iblis menguasai engkau, mendakwa kamu itu karena kamu. Seorang gak bisa bangkit untuk menjadi seorang suami yang baik. Menjadi seorang bapak yang baik. Yang bertanggung jawab, buktikan itu dengan sikap dan perbuatan kamu bahwa terjadi sebuah perubahan. Dan akhirnya Bapak itu setiap kali ketemu saya, dia rasanya minder, malu terus. Saya bilang, Pak jangan. Saya bilang Tuhan udah ngampuni, Tuhan pasti pulihkan. Bapak sudah lihat pemulihan mulai terjadi. Kenapa rasa bersalah itu terus menguasai Bapak? Sehingga Bapak jadi minder. Di rumah lagi sudah gak berfungsi lagi, fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia cuma minder, takut sekali saudaraku. Takut sama istrinya. Waduh begini terus saudaraku. Bayangin. Aduh saya lihat banyak suami-suami takut istri. Iya. Suami cuma bilangin istrinya bilang, iya. Bayangin Bapak Ibu saudaraku. Saya ketemu kemarin, saya lagi makan gitu kan. Saya lihat suami sama istrinya lagi duduk nih, lagi ngobrol. Di temennya, di depannya itu, ya ada namanya teman-teman wanitanya dia lagi duduk. Istrinya waktu suaminya lagi ngomong, ini ngomong kan, ngelihat ke depan. Istrinya bilang, gitu saudaraku. Saya bilang, sadis banget gitu. Jadi waktu ini ibu, jadi ibu ini teman-temannya, suaminya di depannya gini. Nah kan pasti lihat istrinya dong sama teman ngobrol. Ketika saudaraku suami lagi ngobrol gitu, nanggepin suami istri bilang, suami langsung, menderita banget gitu saudaraku. Ya, barangkali suaminya pernah bikin kesalahan, tapi sebenarnya kalau sudah terjadi pemulihan, pengampunan. Udahlah Bapak Ibu Saudara, kita saling menghargai. Tapi kalau suaminya mulai main kaki, tendang saudara, tak gitu kan. Iya gue salah lah, itu maksud saya kok di meja makan tuh aneh-aneh. Kalau bertobat ya sudah. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, hiduplah. Sadarilah bahwa kasih Tuhan itu telah mengalir dalam hidup saudara. Amin. Ketika pengampunan terjadi, berarti saudara sedang memulai sebuah hidup yang baru. Sebuah keluarga yang baru yang Tuhan pulihkan. Lupakan yang lalu, fokus ke depan. Amin. Maka kau akan nikmati namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Betul Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga bukan seorang ayah yang sempurna. Bukan juga suami yang sempurna. Tapi saya selalu memiliki kerinduan. Untuk setiap hari saya ingin hidup, bisa hidup seperti apa yang Yesus mau. Jadi suami yang benar-benar semakin hari menjadi lebih baik. Ayah yang jadi lebih baik.
Saya mau setiap hari saya terus berjuang dan selalu ingin berusaha. Karena saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Saya sudah terima anugerah kasih Tuhan. Dan kalau saya tidak ambil keputusan untuk diubahkan, berubah setiap hari, saya tidak akan melihat yang namanya, saudaraku, apa yang menjadi janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, sadarilah masih ada pengampunan di dalam Yesus Tuhan. Maka kau akan bebas, saudaraku, dari rasa bersalah. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Nah, ini persoalannya banyak. Orang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi dia merasa bahwa dia terus bersalah. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Menyalahkan diri sendiri adalah bentuk protes, saudaraku, terhadap diri sendiri. Karena tidak menyukai sesuatu hal yang terjadi dan menganggap hal itu terjadi karena dirinya sendiri, saudaraku. Tapi sebenarnya kalau kita ingin Bapak Ibu Saudara bebas dari rasa, saudaraku, bersalah itu yang menguasai diri kita. Kita harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa oh ya, aku salah. Aku memang salah. Dan saudara harus bisa menerima juga risiko akibat kesalahan saudara buat. Jadi kalau ada orang saudaraku menghakimi saudaraku, menyalahkan saudara, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan karena perbuatan saudara yang salah. Saudara harus terima itu sebuah risiko. Amin. Kita gak bisa bilang gini, kenapa orang-orang kok gak bisa mengampuni, mengasihi. Saudaraku, manusia saya katakan. Manusia itu susah Bapak Ibu. Kita salah sedikit aja Bapak Ibu saudaraku, wah diomongin kemana-mana. Betul kan? Betul Bapak Ibu saudaraku. Pendeta aja saya nih bingung juga. Kegemukan diomong, pendeta itu rakusnya luar biasa, gak tahu diri itu. Bayangin Bapak, kurus katanya kurang iman. Jadi semua serba salah, ya kan? Padahal itu gak ngelakuin apa-apa. Manusia memandang kita ini Bapak Ibu Saudara, ada aja dikritik, benar kan? Dikritiknya tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Model dari atas sampai di bawah aja, waduh dilihat. Maka itu istri saya tuh saya bilang gini, pakai baju dong yang oke gitu. Maksudnya bukan yang mewah, tapi nama istri saya desainer. Saya kalau pakai baju harus izin dia, bukan saya takut istri saudaraku. Karena kalau dibuat dia nggak sesuai Bapak, saya beli nggak sesuai. Besok ada di tukang lain saudaraku. Ada di tukang kelapa, baju saya ada di mana-mana. Dia dermawan sekali, kalau nggak cocok nggak dibakar, dikasih ke orang. Sampai saya pernah lihat waktu orang jualan kelapa lewat rumah saya. Saya bilang, Tom, bagus banget baju kamu, mirip punya saya. Dikasih ibu Pak, waduh terluka saya saudaraku. Tapi saya bisa lepaskan pengampunan saudara. Karena saya tahu istri saya kepingin saya menjadi lebih baik. Benar kan? Jadi Bapak Ibu saudaraku, saya udah tahu kalau dia lihat gini, bukan gini enggak saudara, dia lihat. Nah sudah saya harus ganti baju saudaraku. Saya harus ganti tuh jasnya. Karena dia juga kepingin dong kalau jalan sama istrinya kan beda gitu kan. Ya kan, masuk dia bajunya keren, jalan saya asal-asalan. Gitu kan. Ya nggak salah kalau nggak diakuin suami sama orang. Bukan suaminya, tukang pukulnya kali gitu kan. Nggak enak, maka istri saya kepingin sepadan. Nah sepadan tuh begitu Bapak Ibu Saudaraku. Saya ini banyak berubah Bapak Ibu Saudaraku, betul. Pokoknya saya kepingin hidup saya menjadi lebih baik. Lah sampai di mana tadi saya ceritanya? Nah dari panjang tadi ke lebar Bapak. Nah itu berani terima risiko saya katakan ya. Jadi kalau engkau salah ya harus terima risikonya. Engkau dihujat, disalahkan. Bahkan lihat orang yang salah aja. Waduh saudara lihat dimasukin di mana? Di TikTok. Wah mulai digoreng, dibesar-besarin. Bahkan saya lihat tuh luar biasa. Orang bisa salah Bapak Ibu Saudaraku dalam perkataan. Tapi gak boleh dong kita sebagai anak-anak Tuhan ngumbar. Betul kan? Kalau saya sudah minta ampun ya udah diampunin. Waduh saya lihat hari-hari ini. Orang Kristen saudaraku lebih jahat. Gitu kan. Di gereja haleluya puji Tuhan. Tapi ada orang salah kurang ajar. Rasanya binatang semua dikeluarin saudaraku.
Bayangin saya lihat pendeta loh Bapak Ibu Saudaraku, ngujat temannya hamba Tuhan juga yang salah. Sampai luar biasa. Tuhan aja ngampunin kok kita nggak ngampunin. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, itu resiko. Jadi kita harus terima dulu. Amin. Oh ya, saya salah, saya terima. Udah, itu resiko dari semuanya. Bayangin ketika gereja ini loh Bapak Ibu Saudaraku, saya ngembalain gereja, kemudian gerejanya ditutup. Udah gak ada lagi tempat ibadah. Orang itu di Facebook ngomong, pendeta penuh dosa. Maka itu gereja ditutup. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku. Padahal saya gak bikin dosa, cuma gara-gara memang gak bisa dipakai, ditutup. Saya dibilang orang berdosa. Plus istri saya sakit. Memang itu dikutuk Tuhan. Bayangin pendeta dikutuk Tuhan Saudaraku. Waduh Bapak Ibu Saudaraku, sakit gak? Sakit. Itu aja saya katakan tadi. Saya gak melakukan kesalahan. Tapi namanya manusia selalu aja cari kesalahan. Kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Untuk bisa dia diterangkan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita belajar. Jadi Saudaraku, kalau kita salah kita minta ampun, ada risiko Saudaraku. Ya kan? Akibat kesalahan kita. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Kalau salah kita tanggung jawab, kita mau menyelesaikannya. Jangan lari Saudaraku. Banyak orang lari, tidak bisa menghadapi Saudaraku. Untuk menghadapi bertanggung jawab untuk Saudaraku. Setiap kesalahan yang dia buat. Bahkan mulai menyalahkan keadaan. Nyalahkan orang lain. Karena itu aku begini ya karena dia. Karena keluarga aku karena dia. Karena si B, karena keadaan begini-begini. Kita menyalahkan, kita gak berani mengakui bahwa saya salah. Kita harus berani bertanggung jawab. Saya akan mau menyelesaikan semuanya. Saya bertanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Maka itu ketika engkau berani Saudaraku bertanggung jawab dan mau memperbaiki kesalahan kita. Dan tidak mau mengulangi lagi. Maka engkau itu berarti kau bisa mengampuni dirimu. Amin. Engkau mulai menyadari bahwa aku layak. Aku layak untuk terima kebaikan, anugerah Tuhan dalam hidupku. Dan dia tidak lagi terus menyalahkan dirinya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau malah melakukan kesalahan, jangan cari kambing hitam, kambing putih, kambing pink, jangan semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan, bertanggung jawab, hadapi semuanya. Dan katakan aku mau bertanggung jawab. Maka Tuhan akan campur tangan menolong saudara. Akan menyelesaikan semua persoalan saudara. Amin. Saudara barangkali dalam bisnis, saudara bisa ambil keputusan yang salah. Saudara pinjam di bank, saudara pakai pinjaman, akhirnya saudara salah. Kemudian saudara harus menanggung akibatnya. Ya saudara harus dikejar-kejar sama debt collector. Jangan lari Bapak Ibu. Hadapi, akuin bahwa aku salah. Dan saya mau bertanggung jawab. Untuk menyelesaikannya semuanya. Saya gak bisa bayar lunas, tapi saya akan cicil. Saudara bisa minta pemutihan. Dan saya percaya orang yang mengejar saudara karena saudara berhutang dengan dia. Saya percaya dia gak mau Saudaraku menjebloskan saudara ke penjara. Karena itu tidak menyelesaikan untuk masalah utangnya Saudaraku dibayar. Selesai semuanya. Tapi saya mau katakan hari ini. Ketika kau mau mengakui kesalahanmu dan kau mau menyelesaikan. Tuhan akan campur tangan. Memberkati saudara. Untuk saudara bisa melunasi hutang-hutang saudara. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan manusia, engkau akan kecewa. Percayalah kalau Tuhan yang campur tangan. Dia menolong saudara untuk menyelesaikan hutang-hutang saudara. Saya ketemu satu orang. Dia mengalami utang yang luar biasa. Dia gak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dia mengambil keputusan yang salah. Sampai sempat dia di penjara. Tapi saya mau katakan sama dia, kamu harus datang sama Tuhan minta ampun dan bertanggung jawab. Percaya Tuhan akan menolong kamu untuk menyelesaikannya. Ketika dia mengakui salah, dia bertanggung jawab. Tuhan itu dengan ajaibnya nolong dengan cara-cara yang ajaib. Tiba-tiba ada kerjaan yang harus dia kerjakan. Dia bisa bayar. Ada kerjaan yang lagi dia bisa bayar. Sampai akhirnya lunas. Dan akhirnya sekarang, tadinya dia orang yang berhutang.
Tapi hari ini dia orang yang sangat diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan hidupnya jadi berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup melunasi semua hutang-hutang kita. Amin. Ketika engkau mau bertanggung jawab, engkau mau berusaha. Dan saudara percaya dalam sebuah perubahan hidupmu, engkau akan lihat keajaiban daripada Tuhan. Yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita boleh bebas rasa bersalah. Cintailah diri kita sendiri. Cintai dan hargai diri kita, saudaraku. Karena di balik kelemahan kita ada hal yang baik yang kita miliki. Sadari itu, saudaraku. Jadi saya katakan, di balik, saudaraku, kelemahan kita ada hal yang baik yang kita miliki. Maka kita perlu bangkit. Kita perlu kembangkan hal yang baik ini, saudaraku. Dalam diri kita untuk kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Jadi hari ini sadarilah. Bahwa ada sesuatu yang baik, itu yang perlu saudara kembangkan. Kalau hal yang tak baik tadi, saudara perlu tinggalkan. Saudara perlu berubah dan saudara kembangkan. Supaya tidak terus-menerus saudara kita menyalahkan diri, maka kita harus mengingat hal-hal yang positif. Kemenangan saudaraku, keberhasilan yang pernah kita raih. Ingat itu. Itu membuat saudara bisa menghargai dirimu. Sekalipun hari ini engkau terpuruk, ingat ada hal engkau telah mengalami banyak hal. Engkau pernah mengalami, saudaraku, mengalami kemenangan. Engkau pernah mengalami keberhasilan. Engkau pernah, saudaraku, mengalami banyak hal yang baik. Itu menyadarkan engkau bahwa engkau berharga dan bernilai. Sehingga engkau layak untuk terima kepercayaan yang lebih besar lagi dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini hargai dirimu. Jangan sia-siakan hidupmu. Lihat ada sebuah nilai kehidupan yang luar biasa dalam hidup orang yang bisa menghargai dirinya. Dia akan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia gak jadi minder, dia tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Dan dia tahu apa yang aku kerjakan, Tuhan akan membuatku semakin berhasil. Saya yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Daud pernah jatuh dengan Batseba. Dia ada rasa bersalah yang kuat ketika, saudaraku, tapi ketika dia ditegur, saudaraku, oleh Nabi Nathan, dia bertobat, dia menyesal, dia mau berubah. Lihat, Tuhan merubah dirinya. Kasih Tuhan mengalir. Dan dia tidak terus-menerus menyalahkan dirinya. Dia yang kedua, dia bisa mengampuni dirinya. Dan kemudian dia merasa dirinya kembali, saudaraku, tahu bahwa dia berharga. Maka akhirnya janji Tuhan tidak berhenti sampai ketika dia jatuh. Tapi ketika dia bertobat mau berubah dan berubah, janji Tuhan digenapi. Sampai akhirnya dia menjadi seorang raja yang dikenal sebagai raja, saudaraku, yang luar biasa di Israel. Bahkan Yesus pun disebut apa? Keturunan daripada Daud. Luar biasa. Jadi hargailah dirimu hari ini Bapak Ibu. Cintailah dirimu. Bapak Ibu Saudaraku, ingat bahwa selama hidup kita, saudaraku, tidak hanya melakukan kesalahan, tapi kita juga sering melakukan suatu keberhasilan di dalam hidup ini. Maka kita bisa berhasil untuk bangkit dari kesedihan dan keterpurukan. Maka kau akan lihat, ada hal yang baik, ada yang luar biasa akan kau alami dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan Yesaya 43:4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihat, Tuhan berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Ketika perasaan bersalah mulai menguasai, katakan enggak, aku berharga dan mulia, Tuhan mengasihi aku layak terima janji Tuhan, aku adalah orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang dipenuhi dengan berkat dan kasih Tuhan, dan aku percaya apa yang kukerjakan berhasil, dan aku percaya Tuhan menolong aku, memulihkan keadaanku, dan aku akan lihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan selalu memenuhi kita. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan, kita bangkit berdiri, percaya saudaraku, Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Jangan terus-menerus mempersalahkan dirimu. Jangan terus menghakimi dirimu dengan rasa bersalah. Ingat, Yesus penuh kasih. Dia mau mengampuni, memulihkan keadaanmu. Dan saudaraku, jangan hidup dengan terus mempersalahkan dirimu. Bangkit, lihat, engkau berharga dan mulia, saudaraku. Ketika engkau percaya, engkau akan lihat kuasa kasih Tuhan. Janjinya akan digenapi.
Dia akan menolong saudara untuk menyelesaikan setiap persoalan saudara. Dan lihat, Tuhan akan campur tangan membuat keajaiban. Saudara yang percaya beri kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Ada salah satu lagu lama yang Tuhan ingatkan saya. Yesus jamah, Yesus jamah. Katakan di hadapan Tuhan, Yesus jamah. Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan mengingatkan kesalahan, dosa atau perbuatan yang telah engkau perbuat, barangkali engkau datang dengan rasa bersalah yang luar biasa. Karena engkau mengalami kegagalan, engkau telah jatuh dalam dosa. Dan rasa bersalah itu terus menguasai hidup, membuat engkau merasa gak layak. Tapi hari ini kabar baik, Tuhan mengasihi. Tuhan saat ini membuka tangannya. Dia cuma ingin katakan, mari kembali, datang kepada aku. Dan percayalah ketika engkau mengakui di hadapan Tuhan hari ini, kasihnya, pengampunannya turun. Engkau dilayakkan hari ini untuk menerima pengampunan. Darahnya menyucikan engkau. Kasihnya saudaraku, itu akan menghapus semua kesalahan. Percayalah pagi ini, ketika kau naikkan pujian ini sebagai pengakuan di hadapan Tuhan, jamah aku, pulihkan aku. Dia akan jamah saudara. Dia akan pulihkan keadaan saudara. Menyucikan, menguduskan, membenarkan saudara. Melayakkan saudara untuk terima anugerah. Untuk terima janji Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Tuhan akan menolong saudara. Kesalahanmu membuat engkau mengalami banyak kesulitan. Tapi percayalah ketika kau minta ampun kembali mau berubah. Dan saudara akan lihat Tuhan akan menolong, menyelesaikan semua kesulitanmu. Dan dia akan bawa engkau mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang membutuhkan pertolongan, kasih, pengampunan daripada Tuhan. Taruh tanganmu di tangan kirimu, angkat tangan kananmu dan naikkan pujian ini. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu, katakan Yesus jamah, Yesus jamah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir menjamah kami. Oh Yesus jamah, Yesus jamah. Hidupku dan
damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Nyanyikan dengan lembut, Tuhan jamah kami, Yesus jamah kami Tuhan. Hidupku, Engkau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan, yang datang dengan hati yang merindukan Engkau. Datang mohon pengampunan. Tuhan datang dengan mohon belas kasihan. Mohon pengampunan daripada, ampuni kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang ingin mendapatkan kasih, pengampunan daripada Tuhan. Ini kesempatan yang terbaik. Jangan biarkan terus rasa bersalah menguasai engkau. Datang akui semua dosa dan kesalahan. Katakan, Tuhan, ini kami. Kami salah Tuhan. Barangkali dalam keputusan, bertindak, melakukan banyak hal yang barangkali Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu. Barangkali Tuhan kami melakukan banyak hal yang melukai orang-orang yang kami kasihi. Menghancurkan Tuhan sebuah pertemanan. Ampuni Tuhan kalau aku salah melakukan semua itu. Dan hari ini aku datang Tuhan. Aku mengakui di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan kasih-Mu seperti Kau katakan di firman-Mu, jika kami mengakui dosa kami, Kau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni dosa kami. Dan Engkau Tuhan sendiri yang menghapus semua kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kasih-Mu mengalir atas kami. Dalam nama Yesus, terima pengampunan daripada Tuhan mengalir atas Engkau. Dalam nama Yesus, kasih-Nya Tuhan, kasih Tuhan memulihkan hidupmu. Percaya dalam nama Yesus saat ini, Engkau dilayakkan, Engkau berharga, Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan engkau saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, janji Tuhan digenapi. Dia memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami di hadapan-Mu. Kami boleh terima pengampunan-Mu. Kami boleh terima janji-Mu. Kami boleh terima kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kami menjadi berharga Tuhan. Hidup kami punya nilai kerajaan Allah. Dan kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup sama seperti Engkau. Apa yang Kau mau, apa yang kami Kau kehendaki. Hari ini kami percaya semua kesulitan kami Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami lihat pemulihan, keajaiban, mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bahwa Engkau bernilai, Engkau berharga, bahwa Engkau layak untuk terima kasih, pengampunan anugerah Tuhan, bahkan mujizat, berkat janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku boleh hadir kembali dalam ibadah pada jam 11. Kami rindu Bapak Ibu Saudaraku juga bisa hadir juga dalam ibadah setiap minggu di Gereja Revival Worship Church jam 11 dan jam 2 siang. Juga ada ibadah sekolah minggu, Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak keluarga bersama-sama untuk beribadah.
juga Bapak Ibu Saudaraku yang bergabung bersama kami dalam gereja Reward ini, menjadi bagian daripada keluarga ini, supaya kita boleh bertumbuh bersama, dan di sini saudara boleh mendapatkan kekuatan, karena ada saudara-saudara yang lain, para hamba Tuhan yang akan berikan saudara kekuatan, pertolongan ketika saudara membutuhkan untuk didoakan, dan saya percaya ada kuasa Tuhan ketika kita semua ada di dalam keluarga Tuhan, ketika kita sepakat berdoa, kita akan lihat ada kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, juga Bapak Ibu Saudaraku ingin dapat pelayanan baptisan air, juga untuk pelayanan penyerahan anak, Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa hubungi para usher. Dan untuk formulir nanti untuk bergabung bersama kami, menjadi bagian gereja di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku bisa hubungi juga para usher. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, ada barcode yang tertera. Bapak Ibu Saudara scan juga ada di depan kursi saudara. Saudaraku bisa scan atau saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja. Bapak Ibu Saudara ingin mendukung pekerjaan Tuhan untuk apa yang menjadi kebutuhan gereja di tempat ini. Dan saya percaya setiap apa yang Bapak Ibu Saudara tabur untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji, untuk kasih-Mu yang terus Tuhan Engkau curahkan buat setiap kami. Dan kami berterima kasih untuk penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik, persepuluhan kami, persembahan kami. Dan kami percaya dalam nama Yesus, setiap kami umat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Dia Raja yang dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah
Raja mulia. Sama-sama Raja mulia. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Kau layakkan kami kembali Tuhan. Untuk boleh menjadi bagian daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu pengampunan-Mu Tuhan telah Kau berikan buat kami. Amin. Darah-Mu menyucikan kami. Kami boleh Tuhan dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih hari ini kami tahu kami pulang menerima pengharapan yang baru. Kami pulang Tuhan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Amen. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelum Engkau pulang terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.